Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut presentasi terkait improvement lifting claim dari kami kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Rifki, Atina Rizky, Beri Deonova, saya sendiri sebagai moderator, dan juga Randy, kemudian ada Yoga Erlangga. Next. Yang pertama ini ada pendahuluan. Perkembangan pesat di bidang Human Integrated System, yang sering juga disebut sebagai ergonomi, telah membawa peningkatan signifikan dalam cara teknologi berinteraksi dengan manusia di tempat kerja. Human Integrated System mengintegrasikan manusia dan sistem teknologi untuk mencapai sinergi yang lebih baik, sehingga memungkinkan terciptanya efisiensi kerja dan keselamatan yang optimal. Di dalam industri manufaktur, aspek ergonomi kerap kali diabaikan, terutama pada pekerjaan manual yang melibatkan penggunaan alat dan tata letak yang kurang optimal. Oleh karena itu, perancangan produk ergonomi yang mempertimbangkan efisiensi, kesehatan, dan kenyamanan pekerja sangat dibutuhkan, dengan memperhatikan elemen-elemen seperti antropometri, manajemen antrian, dan juga keselamatan kerja atau K3. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengkaji ergonomi pada lifting clamp di suatu perusahaan. Yang pertama, dilakukan observasi lapangan pada lifting clamp terkait risiko yang dihadapi oleh operator lifting clamp selama mengoperasikan mesin. Selanjutnya, setelah observasi, terdapat masalah pada area kerja mold shop, di mana operator memindahkan mold ke mesin CNC menggunakan hand lift, kemudian didorong secara manual. Pemindahan secara manual dinilai berisiko yang menimbulkan kelelahan jika dilakukan dengan repetisi yang cukup banyak. Selanjutnya, melakukan studi pustaka untuk melakukan perbaikan pada area mold shop. Dilakukan pengumpulan data yaitu anthropometry, biomechanics and design of manual handling, serta fatigue and energy consumption. Selanjutnya ada hasil penelitian, di mana yang pertama itu menggunakan analisa riba. Berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai sebelum perbaikan adalah 13. Nilai tersebut dikategorikan sebagai very high risk. Hal ini menunjukkan bahwa potensi risiko terhadap pekerja sangat tinggi dan perlu segera dilakukan perubahan. Berikut hasil analisis riba pada software ErgoVelo. Selanjutnya ada NIOS. Perhitungan dilakukan untuk mencari nilai indeks lifting. Lifting index merupakan indikator yang digunakan dalam device NIOS lifting equation untuk mengevaluasi risiko cedera pada punggung akibat aktivitas pengangkatan manual. Berdasarkan NIOS, masing-masing nilai tersebut bisa dihitung dengan menggunakan cara berikut ini. Yang pertama ada LC atau load constant, di mana sebesar 23 kg. Selanjutnya ada horizontal multiper dengan rumus HM sama dengan 25 dibagi H. Untuk HM yang pertama di posisi awal itu sebesar 1,25 cm dan untuk posisi akhir sebesar 0,26 cm. Selanjutnya ada vertical multiper dengan rumus VM sama dengan 1 dikurang 0,003 dikali V dikurang 75. Untuk posisi awalnya didapatkan VM sebesar 0,925 dan posisi akhir VM-nya sebesar 0,985. Selanjutnya ada distance multiper, menghitung D sebesar 20 cm. Untuk menghitung DM-nya, DM sama dengan 0,82 ditambah 4,5 dibagi 20 dan didapatkan hasil 1,045. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, melanjutkan untuk mencari RWL atau Recommended Weight Limit atau batas beban yang direkomendasikan oleh organisasi NIOS, yaitu selanjutnya kita mencari AM atau Asymmetric Multiper, frekuensi multiper, di mana AM ini adalah koefisien ketidakseimbangan yang memperhitungkan pengaruh posisi tubuh yang tidak simetris saat mengangkat beban. Dan FM sendiri yaitu koefisien frekuensi, di mana ini memperhitungkan berapa sering beban diangkat dalam 1 jam. Dan di sini juga ada tabel, di mana tabel ini memberikan rekomendasi, di mana seberapa durasi dari pekerja. Apakah pekerja itu melakukan pekerjaan tersebut kurang dari 1 jam, 1-2 jam, atau 2 sampai lebih dari 8 jam. Di mana nanti kita melihat frekuensinya yang sesuai dengan durasi pekerja, kita sesuaikan dengan nilai yang ada pada tabel tersebut. Next. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita mencari coupling multipler, di mana nilainya itu 0,9. Ini juga sudah ditentukan. Setelah itu, setelah semuanya sudah kita hitung dan kita cari,
kita dapat melanjutkan mencari ROL tersebut, di mana kita hitung ROL pada posisi awal dan juga posisi akhir. Di mana pada posisi awal dapat kita lihat yaitu hasilnya 21,25 kg dan juga ROL akhirnya 4,65 kg. Nah, setelah menghitung nilai ROL yang direkomendasikan, kita menghitung lifting index-nya untuk posisi awal dan juga posisi akhir. Di mana kita lihat untuk beban 100 kg, kita dapat melihat untuk lifting index posisi awal sebesar 4,7 dan juga untuk posisi akhir 21,25. Di mana berdasarkan hasil analisis dan perhitungan yang sudah kita lakukan, lifting index-nya itu mengalami peningkatan. Di mana pada posisi awal kita lihat 4,7 dan posisi akhir sebesar 21,25. Di mana hal ini sangat jauh dari yang direkomendasikan dengan batas amannya, di mana hal ini memberikan resiko yang sangat besar untuk kondisi tubuh pada pekerja. Next. Next. Baik, selanjutnya kita melakukan perhitungan shear force. Yang pertama itu M load dikali G dikali D dengan nilai D-nya itu adalah 0,03 meter. Selanjutnya kita kalikan nilainya itu sebesar 60 dikali 10 dikali 0,03 didapatkan hasil yaitu 18 Newton. Selanjutnya kita menghitung M body dikali G dikali L body dikali sin theta dengan nilainya itu 70 derajat yaitu 0,94. Selanjutnya kita kalikan nilai tersebut 100 dikali 10 dikali 0,3 dikali 0,94 didapatkan hasil 282 Newton. Selanjutnya kedua nilai tersebut kita jumlahkan didapatkan hasil 300 Newton. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai F share itu kita membagi dengan L body yaitu 300 dibagi 0,33 didapatkan yaitu 909,09 Newton. Next. Gaya kompresi dan gaya perhitungan menunjukkan bahwa gaya kompresi sebelum perbaikan adalah 3.382 Newton dan gaya geser sebesar 909,09 Newton. Nilai tersebut didapatkan melalui perhitungan yaitu F kompresif sama dengan M load dikali G dikali L load dikali M body ditambah M body dikali G dikali L body dikali cos theta per L body. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan M load dikali G dikali L load sama dengan nilai M load-nya itu 60 kg dan G-nya itu sebesar 10 meter per second. Selanjutnya L load-nya itu sebesar 95 cm diubah ke meter sebesar 0,95. Selanjutnya kita melakukan perhitungan yaitu 60 dikali 10 dikali 0,95 yaitu 570 Newton. Selanjutnya kita melakukan perhitungan M body dikali G dikali L body dikali cos theta dengan nilai M body-nya itu 100 kg dan L body 30 cm diubah ke meter menjadi 0,9. Selanjutnya kita kalikan perhitungan tersebut yaitu 100 dikali 10 dikali 0,3 dikali 0,342 didapatkan hasil 444,6 Newton. Selanjutnya kita tambahkan kedua nilai tersebut dan didapatkan hasil sebesar 1014,6 Newton. Selanjutnya kita menghitung F kompresif dengan membagi dengan L body yaitu 134,28 dibagi dengan 0,33 didapatkan hasil 3.382 Newton. Next. Selanjutnya kita akan menghitung konsumsi energi dan kelelahan dalam bekerja. Dari data konsumsi energi menunjukkan bahwa sebelum perbaikan tingkat kelelahan pekerja tinggi dengan nilai MIT yang besar. Berdasarkan data nilai NIOS, dilakukan perhitungan untuk energi consumption menggunakan rumus berikut. Rumusnya adalah E sama dengan 1,33 ditambah DNI dikurangin DNO dibagi 10. Untuk keterangannya, E adalah energi consumption, untuk DNI adalah heart rate after work, dan untuk DNO adalah heart rate before work. Lalu kita mengumpulkan data hasil perhitungan energi consumption sebelum perbaikan. Di sini kita menggunakan 3 frekuensi. Yang pertama ada 10, 13, dan 15. Untuk DNO-nya ada di 85.
Dan untuk DNI-nya di frekuensi pertama ada di 125, untuk frekuensi kedua ada di 128, dan untuk frekuensi ketiga adalah 130 dengan energi untuk frekuensi pertama ada di 5,33, frekuensi kedua ada di 5,63, dan untuk frekuensi yang 15 ada di 5,83 dengan rata-rata energinya adalah 5,597. Selanjutnya ada tabel MIT sebelum perbaikan. Untuk yang pertama ada di DNI 125 dengan klasifikasi moderate heavy labor. Untuk nilai MIT-nya ada di 3,8 sampai 5,5. Dan untuk occupation-nya ada di heavy factory work. Dan selanjutnya di tes, studi kedua ada di 128, klasifikasinya di moderate heavy labor dengan nilai MIT 3,8 hingga 5,6 dengan occupation-nya di heavy factory work. Lalu untuk studi ketiga ada DNI di 130, klasifikasinya di moderate heavy labor dengan nilai MIT 3,8 hingga 5,7 dengan occupation-nya di heavy factory work. Kesimpulannya adalah next. Aktivitas manual handling sebelumnya termasuk dalam kategori berbahaya dengan nilai lifting index lebih dari 3, menunjukkan risiko yang sangat tinggi terhadap operator. Setelah dilakukan perbaikan, risiko tersebut berhasil diminimalkan. Konsumsi energi pekerja menurun drastis dari rata-rata 5,597 menjadi 2,663 setelah perbaikan alat. Penurunan ini membuktikan bahwa perbaikan desain alat mampu meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Khususnya dalam fisik, analisis data menunjukkan bahwa repetisi pekerjaan turut memengaruhi tingkat kelelahan bekerja. Oleh karena itu, interval istirahat dan pengelolaan beban kerja perlu diperhatikan lebih lanjut. Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan kurang memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap alat kerja di area produksi sangat diperlukan guna menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Sekian dari presentasi kita. Terima kasih.